Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Nusantara. Ketemu lagi bersama channel Pesanggrahan Keramat di pagi hari ini. Ya, yang jelas pada pagi hari ini kami akan sajikan tayangan yang mungkin menginspirasi bagi para pemirsa yang di luar sana. Ini kita tidak menggosip atau menjatuhkan teman satu dan teman lainnya. Ini hanya materi yang mana materi pada hari ini yang kami persembahkan. Pentingnya kita mawas diri, pentingnya kita belajar, pentingnya kita ini membuka wawasan, pentingnya kita ini membuka diri sehingga materi yang di luar dari sisi kanan atau dari sisi belakang ataupun dari kanan dan kiri kita itu bisa kita respon dengan lapang dada, dengan kebesaran jiwa, dan yang pasti itu adalah karunia dari Allah. Siapapun itu, pembicaraan siapapun itu, yang jelas Allah yang membicarakan. Kita tidak bisa menyimpulkan atau mendoktrin orang itu tidak baik, orang itu salah, orang itu tidak tepat, orang itu tidak memberi contoh. Tapi yang kita lihat adalah hikmah dari apa yang dia keluarkan. Semoga mutiara hikmah di hari ini bisa diterima di para pemirsa pada hari ini. Selamat menyaksikan. Ya, yang asing lah, asik ya. Ya. Allah ngeten nggih. Dalam keadaan takbir Allah ngeten iki. Tangan membentang itu kan harus pasrah. Ya kan. Wis gak usah pasrah iki, gak usah ngiling sing aneh-aneh. Harus ngenol. Kan ngoten. Intine kan ngoten. Wis cuma Allah tok sing diiling. Ngoten. Nah. Bar nggih kan. Akbar ngeten sendagep. Lha waktu kita di dalam perut ibu sampai kita meninggalkan keadaan ini. Masuk. Nah, Benar masuk pol di sana ya kan? Nggih. Umat bisa Kan wis tak terdepan anu itu. Nah, dalam keadaan ruko. Nah, ruko kita itu harus saling menyayangi, mengasihi kepada siapapun yang diciptakan Allah. Oh iki lho sik padha bentrokan koyo ngono. Ya kan? Nah, mek sing iso ngono iku ayo lah dipelajari sing iki. Ngrukuk iki ae. Nah, mari ngono pas sujud. Nah, sujud iki lho tunduk patuh nang Allah. Membumi. Ya. Tunduk patuh kedua orang tua. Tunduk patuh kepada guru-guru yang mempelajari sampai kita itu ngerti, kan ngoten. Nah, dalam keadaan sujud niki. Iki harus ditunduk patuhi. Nah, mari ngono terus salam. Lunggu sih. Iktidal riyen. Nah, terus langsung salam ae. Nah, begitu salam ya. Kau lagi sebatang, ya lunggu dhisik. Ya lunggu ning ya, mboten cuma nina lah anek ngoten nggih. Nah, ya apa lunggu itu penjelasannya apa lunggu ni salat. Iktidal di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud. Nggih, iktidal niku. Nah, kita itu harus bisa merenungi. Seharusnya harus bisa merenungi apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita, di samping kanan kiri kita, harus kita bisa merenungi. Nah, terus kemudian kita salam. Nah, masuk. Ya. Salam. Menoleh sebelah kanan, apa artinya salam itu? Assalamualaikum itu. Nah, sama orang-orang sudah zaman sekarang itu dipotong. Itu sebenarnya ada terusannya. Apabila ada yang kekurangan di sebelah kananmu, santunilah. Nah, itu yang dipotong. Tidak mau. Zaman sekarang itu untuk menyantuni itu enggak mau, sering-sering menadahkan tangan gini, enggak mau gini. Nah itu. Ya proso ku yo akeh Gus, nah wong sak yatim piatu barang ngono kok sing ram. Bukan seperti itu. Sebelah kanan ini maksudnya tetangga yang kanan ada yang kekurangan, ayo. Yo akeh proso ku ngono. Dicari terus disantuni. Ya ada. Yo sakeh rata-rata nek ono. Tapi si soro Gus Hudi nek sebelah tengen sawah. Sebelah kanan wong soge-soge. Sebelah kiri tambah. Sebelah kiri nih nggih. Ya nek masalah ngono, proso ku yo saiki ku tambah wong sosial wong yo akeh. Lebih banyak sekali. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, seru. Nek kiri. Enggak kan maksudnya kan kayak gitu. Tadi itu. Nah, ayo kita harus bisa seperti
apa yang dijalankan oleh Rasulullah, kan sudah kasih pengarahan sama Rasulullah itu agar bisa dijalankan, kan gitu. Yes, kiri. Harus salam kanan, Iya. Kiri juga ya seperti itu sama. Apabila ada yang kekurangan yang sebelah kirimu, tetanggamu yang sebelah kiri, santunilah juga. Terus maaf Gus, kan makna ya daripada gerakan yang ada. Dalam ilmu gerakan yang ada dengan penerjemahan yang jenengan sampaikan, apakah sudah tertuang dalam satu kitab atau hadis itu? Insya Allah ada itu di suatu. Ini yang penting hadis sebenarnya, ada rincian. Ya, Ketika- si tokno situ-situ Nggih. dulu. Tadi tokno dalile situ pantes. Hadis Rasulullah mengatakan ikutilah apa yang saya ajari, kan gitu. Dalile iki mang wis ono emang. Dalile tokno situ. Pun Situ. dalil omong Ketemu mawon, tagak, pun. Ketemu tagak sih. Udah ketemu dalile situ ae. Kayak pantes-pantesan. Maksudnya sing Ya dalile dasare kena ono kan mesti ono dalile siku. Kan mesti ono sih. ya dalile itu kan cuma itu aja ya apa itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan kita Aturan harus di iftitahnya Gus. Heeh. Itu ulah kan doa iftitahnya. iftitah. Nah, dalile dasar Jadi hukum gini secara yang saya hadis. maksud, Utawa Qur'ane. gerakan yang jenengan praktekkan tadi dengan penerjemahan lahiriah tadi, apakah tertuang dalam Al-Quran atau Al-Hadis atau ijma'nya Ijma'. para ulama? Ini Gus. Ya boleh ditakoni. Sebenarnya para ulama itu sebenarnya ulama-ulama Tafsir yang ya? dulu tafsir itu pernah saya pelajari. Sing koyo ngono iku Gus. Ngono iku kanggo pribadi sampean lateni awake dhewe, gak usah ngongkon wong sing koyo Loh, enggak pernah menyuruh saya. Artinya nyawang wong kok durung iso sembah gak oleh. Itu untuk pribadi sampean memperbaiki diri. Tidak perlu nilai wong liya. Iya, iya. Keterangan Sampai ini nilai Gus, wong maaf, liya, ya. nun sewu, Gus Ibul, Gus Satrio Paningin. Saya pernah juga mendapatkan wejangan seperti ini dari ilmu Islam sejati, ilmu Jawa. Jadi kalau diartikan seperti itu kan sanepan, dari gerakan itu sanepan. Ya. Iya. Itu pernah saya mendapatkan, cuma dalam sujud tadi itu ada penambahan, manusia itu dari lemah, ya dari tanah, maka kembali ke tanah. Jangan macam-macam dengan tanah. Iya. Jadi selain kita harus takzim kepada guru, orang tua lebih-lebih kepada sang Khalid itu. Dadi cara nek Betul loh. sare bukan enak. Koyo ngadepi sembayang, contoh sembayang Iya. kan terdiri dari ngadepi salat, ruku, Sifatnya geni, sifatnya iku. Nah, iku ono nek kok. Ilmu tauhid itu dijelasno, Nggih. contoh takbir, ngadepi sembah Allahu Akbar. Itu kan terus memang dijelasno. Hadis kan Nabi kan belum sholat seseorang jika belum bisa tawadhu nang Allah. Ketika Allahu Akbar itu kan sing maha agung Allah kita itu hina Pasrah. dan berdiri iki ngadegi sembahyang kan mesti awake dhewe termasuk geni sifatnya ngadeg ya mendelok geni lak mesti ngadeg Nggih. lah nyawa iki kedadeane teko geni nyukuri dheweke njalakno ngadegi sembahyang iki padha mbek nyukuri iki Gusti Allah nyawa kok ini mensyukuri diberi Allah nafas ini sifatnya angin. Kalau angin ini sampean delok, angin ini ono geni mesti angin ini nah sifatnya itu merobohkan ruku. Sehingga wong salat iki dadi fardhu ain karena apa menjalakno rukuke sembahyang iki padha awake bersyukur nang Allah diberi kita itu nafas, Pak. Kehidupan. Ambulan. Diberi nafas yang longgar yang enak sehingga kita hidup. Ini cara kita mensyukuri nafas kita, hidup kita itu dengan ruku. Kemudian sujud. Nah, ini dasar kita tauhid, Gus. Jadi nek Bener. sujud iki sifatnya air. Air itu mesti dari dataran tinggi mengalir ke dataran rendah. Nah, sehingga disimbolo dengan Turun ke bawah. sujud. Sujud air ini darah itu kedadeane teko intisari air. Sehingga dhewek dikei darah lancar. Nah, dikei darah yang mengalir lancar, gak beku, iso gerak, iso sehat. Ini cara kita bersyukur mensyukuri aliran darah ini lancar. Ini dengan menjalankan sujudnya sembahyang. Nah, kemudian yang terakhir duduk. Nah, lungguh, bahasa wong Jawa lungguh ini salat. Nah, ini mensyukuri lungguh ini tenang, ini sifatnya bumi tenang, Pak. Jadi cara kita itu dan
unsur jasad kita ini dari bumi. Jadi sehingga Oke. mensyukuri adanya jasad ini dengan jalan menjalankan sujudnya duduknya sholat. Sholat. Jadi sholat, mengapa sholat kok fardu ain? Fardu ain wajib Untuk dirinya. untuk pribadinya. Pribadinya. Kalau nek gak iso ngadeg ya ambek lungguh, Ambek nek gak iso lungguh, lungguh sampai ambek isyarat. turu, Isyarah. nek gak iso turu dengan isyarat. Mengapa kok fardu ain? Karena nikmatnya itu sudah diambil dulu sama kita. Jadi mengapa Oke. kita harus minta nuntut ke Allah macam-macam, ya biarkan kita itu mensyukuri. Jadi bentuknya orang Islam atau orang mukmin ini kalau mensyukuri nikmatnya diberi hidup seperti manusia, jasad seperti manusia ini dengan jalan sholat. Nek wong Jawa yo ngeruwat dulur papat limo pancer, nek wong Islam itu dengan jalan sholat. Itu. Nah, nek masalah yang sampaikan ini memang buah sholat anil faksa iwa munkar. Nggih. Itu dasarnya Quran. Jadi harus ada dasar sehingga apa? Inna sholatan fajr. Jadi jelek-jelek malah nggak oleh sama menilai sholatnya orang, nggak boleh. Ya nggak oleh. Ilmu itu untuk menilai dirinya sendiri. Balik bukan orang jadinya lain. dalile ilmu ndile. Nilai ini wong nyatet amale wong delok wong wis ana tugase, malaikat roke patit, gak usah dicampuri kok ngamuk tambah. Itu wilayahnya Allah, wilayah menilai Allah. Kita jangan pernah menilai orang itu baik tidak, enggak, itu wilayahnya Allah. Jalankan katanya Imam Al-Ghazali, kita mengoreksi diri kita sendiri saja, kekurangan diri kita sendiri saja, kita tidak ada kesempatan untuk menilai orang lain. Tujuannya ilmu itu untuk pertama dirinya sendiri. Itu, jadi kita jangan pernah melihat orang itu baik, tidak, biarkan. Kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Kadang yang kita lihat tidak baik ternyata baik di hadapan Allah. Kadang yang pandangan mata kita ini kita lihat itu baik ternyata hina di hadapan Allah. Jadi enggak tujuannya ilmu minimal untuk diri kita, dan jangan pernah dipaksakan ke orang lain. Jadi sampai kalau ingin memperbaiki, enggak perlu, perbaiki diri kita sendiri. Nanti yang lain biarkan. Nanti berubah dengan sendirinya. Nah nek ndelok wong gak tau ndelok awake kan yo padha ambek peribahasa gitu terus enggak jadi pelupuk mata, enggak kelihatan kuman di dasar laut, kan salah. Nah, itu nanti kita orang-orang yang merugi. Jadi ilmu itu tujuannya menerangi jiwa kita sehingga jiwa kita nurnya ini terpancar dengan sendiri, rahmatan lil alamin. Benahi diri kita sendiri. Jadi wilayah menilai seseorang pada keterima urusan Allah, enggak usah dicampur. Yang penting dheweke njalakno sapi-api iki. Keporo kepen nyampekno apik, ketepaan cangkem diomongno apik ya Allah sing ngomongno. Dene ana sing ngrungokno alhamdulillah gak yo gak apa-apa, jin-jin iki ngrungokno alam-alam gak kublas aku nak. Lho Gus, jadi nek pandangan sampean selama itu, wong atasnya sembahyang durung iso. Salah sampean. Ya ini yang membuat sampean ini tertutup. Tertutup itu nek jare bahasa kita kafaro itu tertutup, enggak pernah menerima orang lain. Ketika kita enggak menerima orang lain, kita yang enggak akan diterima orang. Ini hukum alam, hukum balik. Wong belajar itu gak mesti kadang kepedhe opo ae sedek belajar. Iya. Bareng cilik, orang gila. Di situ ada ilmunya Allah. Apa maneh para kiai ulama yang jelas itu punya dasar kitab dan keilmuannya jelas, kita harus takdir. Rendah hati, jangan merasa diri kita itu hebat, pandai. Itu orang kafir. Kafir itu bahasanya bukan kafaro, tertutup. Dan ilmu itu seperti air. Jadi sifatnya itu kalau kita mau rendah hati, ini mengalir terus sampai nanti di samudra atau lautan sehingga bahrul ulu. Ini resepnya. Jadi kita harus rendah hati, lebih-lebih kepada ulama, kepada kiai. Seperti itu. Bahkan saya pernah membaca salah satu hadis itu, orang itu menghormati seseorang karena jabatannya, separuh imannya orang itu hilang. Dan menghormati seseorang itu karena hartanya, kekayaannya, separuh imannya orang itu. Dan yang boleh dihormati itu orang-orang alim ulama, orang-orang yang memegang ilmunya Allah, penerus para anbiya. Ilmunya ulama harus kita jaga, kita hormati ilmunya. Ini wajib. Jadi karena dari mereka itu punya dasar ngomong, gak ngawur, gak jelatu, ada dasar kitabnya. Itu gue. Kepengen kok, ya segitu. Gak ada tertutup. Rasa aku yang ngomong, sampean ya bener sampean. Iya, bagus. Bagus ya, oke ya. Wah, oke ya, sip. Nah ini
selama kita kumpul belum pernah kita bicara sedalam ini. Ya, karena pertanyaan Gus Ipul tadi itu sangat menyentuh dan akhirnya kita menemukan solusi dan ilmu yang berdasarkan ilmu tauhid yang disampaikan Gus Ipul tadi. Kalau apa yang saya sampaikan tadi banyak kelirunya. Kalau yang disampaikan oleh Gus Ipul tadi bersumber pada Al-Quran dan hadis yang sudah diterangkan dalam ilmu tauhid gitu. Apa yang saya sampaikan tadi banyak kelirunya. Kalau saya, menurut saya. Dari guru nang wong sembayangnya durung iso sampai kiamat ya gak bisa. Kurang nggak ada yang sempurna. Kita mesti ada kekurangan kelebihan. Makanya ada satu filsafat kan mutiara itu tetap mutiara sekalipun ada dalam rumah. Enggak ya. Mutiara itu tetap mutiara Tidak sekalipun akan keluar pernah dari hancur. mulut anjing. Artinya di dalam mulut anjing. Artinya apa? Masih yo maling pisan, wong jahat, wong elek pisan, nek omongannya apik ya kita ambil hikmahnya. Tidak boleh kita memandang sopo sing ngomong, tapi lihat apa yang dia Materinya. bicarakan. Itu nanti kita mendapat ilmu. Ah iya kan iku mau kan ngene. Sing tak maksud iki sing inna sholata anil fahsya'i wal munkar itu ya kan. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, uang saya tak delok ngene sampean, saya tak batin dhewe iki jare ngene. Jarene wis syukur Sholat. ilmune. Kok ngene, kok elek am. Ngene, ya, kok gak cocok ambek anune. Nek ilmu sosiologi ku kuadran kiri sing jalan sing gerak. Sing endi iki sing dimaksud iki kok sik iso apa jenenge kok perbuatane kok sik keji dan mungkar niku. Ya bener, ndak apa-apa Gus. Tapi sampean Batin iku ngoten kula ya lapo sampean elok batin awak sampean dhewe sembayang ku wis belum Kok sampe kiri tiang. Lapo sampean nilai iku wilayah malaikat roki patip, wilayah Allah. Dadi masih gak sembayang punya babah. Wis ngerti paham iku, ngerti, paham. ngerti. Enggak maksud iki ngene. Sing wong iku mau sing wis apa jenenge sing tak pelajari ku koyo ngene iki kan gawe cermin gawe aku. Ngono lho. Ya ngene lho. Gawe cermin. Ilmu itu bukan Oh, aja sampe keluar, laku tapi koyo ngene. ke dalam. Kan ngono. Aja sampe aku Ya, berbuat koyo itu niki, kan ngono. Iku bagus. kan tak gawe cermin. Mana apa sing tak anu sing tak delok iku kan tak gawe cermin ya iku. Oh iki rek sing jarene wis dukur ilmune tapi kok ngene. Nah, yo Wis aja sampe aku koyo ngene. nah, Aku kan itu iku kan tak gawe cermin bagus, dhewe. tapi nek itu diteruskan akhirnya kita hanya pandai menilai orang dari sisi negatifnya. Padahal saelek-elek wong pasti ono apike. Ngono kan terus akhirnya aku kan iso menggebu untuk memperbaiki sebaik-baik mungkin kan ngono. Dadi kok nanti mencari mutiara hidup ngene lho Gus. Dadi nek wong duwe kanca ono api elek ya didelek apike sih lah apa elek-elek Iya, ya iya, pawatan iya, gak bener. ngono ae. Nah itu namanya kita bisa mencari mutiara, mutiara kehidupan. Nanti mengambil kepethuk wong ketok apike seneng, kepethuk kanca iku api. Dadi hati kita itu selalu yang lihat. Nek ono api, ono sing apik, lah pun delok sing elek. Ibarat pandangan, di sini sampah, di sini itu pemandangan. Ya delok sing iki lah gak ketok iki. Cari kebaikan-kebaikan. Dadi ambil hikmah di situ. Orane mencari mutiara hidup. Lah sampe delok kurangnya yo Mas yo sapa yo tetep ketemu wong menungso. Ya janganlah, kita lihat baiknya saja. Kita lihat baiknya saja. Biar apa? Hubungan sosial masyarakat, pertemanan, persaudaraan ini indah. Tetep ya tak apiki, Mas. Kalau sampai sawang wong durung iso sembayang kene mau guru mau ngamek ilmu nih sampai kok kiamat sampai yo wis ngene iki ae. Ya iki salah mindset sampean ini yang salah. Tapi yang ngono ku mang, malah sampean gak gelem belajar wong delok wong sembayang durung. Ojo nilai awak sampean dhewe. Ya ini, sampean nek iso merubah ini ya luar biasa. Makanya aku kan aku iki menggebu tak pelajari terus sampai anu sampai iso api iki sak piro aku iki kan ngono kan Ya tak pelajari. kumang lho Gus, balik nang omongane Imam Al-Ghazali ku insyaallah wong itu delok kekurangane awake dhewe gak kober delok kurangi wong. Delok gerake rasane ati sampean bendino iki ya Allah atiku kok kurang syukur ati kok nyawang wong iki ketok elek atiku kok gak bahagia. Iki tok lho gak kober ono tangga lae gak kober. Keporo duwe ya sedako sak mampune nek gak sedako ya digungakno disangka sing Iki ya apik. sedako ya betul. Ngono ae gak ada nilai wong wilayah malaikat
roke pati kok dinilai, wilayah Allah kok dinilai. Ya. Kemendus iwaran ya. Dhewek iki wong mek tugas sing ngabdi apa? Nah, belajar berpikir seperti itu. Kula tugasnya video. Oh, di video tapi Bang. Walah. Para pemirsa, itulah bincang-bincang kami spontanitas feeling system, bagaimana kita bisa melewati kuadran kiri ke arah kuadran kanan dan bisa menjadi lingkaran-lingkaran yang bisa mencerahkan kehidupan kita, yang mencerahkan keimanan kita, sehingga kita menyikapi hidup kita ini lebih luas, lebih dewasa dari sebelumnya. Semoga informasi ini membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami hanya di Pesanggrahan Keramat. Salam sukses, salam bahagia, salam luar biasa untuk panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.